Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2841-2845. Rahasia Tai Sangfa terletak pada perlambatan dan pelemahan. Efek perlambatan mencapai titik ekstremnya. Saat mencapai kondisi perlambatan tak terbatas, ia dapat mencapai keheningan. Dan jika misteri yang melemah dapat dicapai hingga ekstrim, kultivasi lawan dapat sepenuhnya direduksi menjadi tidak ada dan menjadi orang biasa. Rahasia ketiga Tai Sangfa adalah untuk lebih meningkatkan efek deselerasi. Selama 3 tahun, Luo Xiu telah menyimpulkan jalur Tai Sangfa. Sejauh ini, prototipe kasar akhirnya muncul. Saat ini, metode hebatnya hanya efektif terhadap para pendeta yang berada pada tingkat pencerahan ke-9 paling banyak, tetapi jika melawan beberapa pendeta yang relatif kuat di tingkat akhir tingkat ke-9 atau di atasnya, efeknya hampir tidak ada. Sama seperti pertarungan dengan Lu Qing, tetua tertinggi dari keluarga Lu, bahkan jika hukum tertinggi dan hukum Gu Yue digabungkan menjadi satu, efeknya akan minimal, dan akan mudah diselesaikan oleh kultivasi dan kekuatan pihak lain yang kuat. Jika rahasia tingkat ketiga Tai Sangfa semakin meningkatkan kemampuan untuk melambat, maka dengan asumsi bahwa tingkat kultivasi Luo Xiu sendiri tetap tidak berubah, hal itu juga dapat berdampak dan berpengaruh pada biksu setingkat Lu Qing, yang akan berdampak pada keseluruhan kekuatannya. Peningkatannya jelas tidak sedikit pun. Aku tidak menyangka bahwa dalam 3 tahun, aku akan mencapai puncak pencerahan tingkat ke-7 tanpa harus berkultivasi dengan sengaja. Ketika Luo Xiu menyadari bahwa kultivasinya telah berubah, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Pil Yundao alam ekstrim layak menjadi pil dewa pertama di bawah alam leluhur. Dapat dikatakan bahwa memiliki pil semacam itu seperti mendapatkan kunci ke alam leluhur. Selama Anda memiliki cukup bakat, Anda dapat mempersingkat waktu untuk menerobos ke alam leluhur. Namun, metode pemurnian ramuan semacam ini jarang ditemukan, dan bahan-bahannya sulit dikumpulkan. Bahkan di dunia Tao, ramuan ini langka. Namun, meskipun langka, masih ada beberapa. Misalnya, pencerahan Gu Yue kuno pernah disempurnakan. Fang Yi mengambil satu dan Gu Yue mengambil satu. Karena itu, Gu Yue hanya berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan sudah berada di alam leluhur. Pada saat ini, Lu Dan membawa sepupunya Lu Tong ke gerbang rumah keluarga Liu. Lu Tong tidak memberitahu gurunya tentang masalah ini. Adapun Lu Dan, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya memberitahu Lu Tong bahwa karena hubungan Luo Xiu, keluarga Lu terpaksa membatalkan pernikahan antara dia dan Liu Yer. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang kekalahan Luo Xiu atas kepala keluarga Lu dan tetua tertinggi keluarga Lu. Luo Xiu mengaku sebagai murid dari sekte besar. Ayah dan kakekku sangat iri padanya, jadi mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Aku tidak tahan dengan nada bicara ini, kata Lu Dan dengan marah sambil matanya merah. Sekte besar, jangan khawatir, sepupu, tidak ada yang disebut sekte besar di dunia maya ini yang bahkan sekte langit dan bumi pun bisa takut. Lu Tong berkata sambil mendengus dingin. Biarkan kepala keluarga Liu datang menemuiku. Pada saat yang sama, Lu Tong melangkah maju dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di depan gerbang rumah keluarga Liu. Para penjaga keluarga Liu ini tidak mengenal Lu Tong, tetapi mereka mengenal Lu Dan, seorang pria terkenal. Melihat kejadian itu, mereka tak berani lengah dan bergegas melapor kepada kepala keluarga. Liu Yan secara alami tahu bahwa orang-orang dari gerbang Tiandi telah datang, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apa yang seharusnya datang pada akhirnya akan datang. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menangani masalah ini sendirian, jadi dia tidak punya pilihan selain bertanya pada Luo Xiu. Bagi Liu Yan, satu-satunya harapan adalah mungkin ada kekuatan di belakang Luo Xiu yang lebih kuat atau sebanding dengan sekte langit dan bumi, sehingga dia dapat menghadapi kedatangan sekte langit dan bumi dengan percaya diri. Bukan? Tuan Luo, Lu Tong dari gerbang Tiandi ada di sini. Liu Yan datang ke pintu kamar Luo Xiu. Meskipun dia berusaha keras untuk menenangkan diri, nadanya masih menunjukkan sedikit kecemasan dan kegelisahan. Lu Tong, dia tidak takut. Bahkan jika dia adalah murid sekte Tiandi, kultivasinya tidak begitu kuat. Tetapi apa yang sebenarnya ditakutkannya adalah guru Lu Tong, yang jelas-jelas bukan seseorang yang bisa disinggung oleh keluarga Liu. Itu datang pada waktu yang tepat. Luo Xiu mendengar suara Liu Yan di luar, berdiri perlahan, berjalan mendekat dan membuka pintu. Tuan Luo, Liu Yan menangkupkan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya. Dia tahu betul bahwa saat ini, hidup dan mati keluarga Liu ada di tangan Tuan Luo. Pimpin jalan, Luo Xiu mengangguk dan berkata. Ketika Luo Xiu dan Liu Yan tiba di gerbang rumah besar,
Saudara Lu Dan Lu Tong telah memasuki rumah besar dan tidak tinggal di luar rumah besar. Apakah kamu Luo Xiu itu? Mata Lu Tong langsung menatap Luo Xiu. Dia tentu saja mengenal dan mengenal Liu Yan, kepala keluarga Liu. Ya, ini aku. Petik 2 titik. Luo Xiu mengangguk pelan. Kamu pasti Lu Tong dari keluarga Lu, murid sekte Tiandi. Kenapa kamu datang ke keluarga Liu untuk mencariku? Kudengar kau menindas keluarga Luku, memaksa keluarga Lu untuk tunduk, dan mengambil istri saudaraku yang belum menikah karena kau adalah pengikut sekte besar tertentu. Tubuh Lu Tong dipenuhi aura dingin, dan kultivasinya telah mencapai tahap akhir pencerahan tingkat ke-8. Kultivasi semacam ini telah jauh melampaui sebagian besar dari mereka yang disebut Taois di dunia yang tak berujung. Luo Xiu sedikit mengernyit dan melirik Lu Dan. Jelas terlihat bahwa mata Lu Dan sedikit gelisah dan gelisah. Sepertinya kakakmu tidak memberitahumu beberapa hal. Luo Xiu menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Lu Tong, yang berada di akhir tingkat pencerahan ke-8, berani mengganggunya. Jelas, dia tidak tahu tentang kekalahannya atas tetua tertinggi keluarga Lu. Kalau tidak, Lu Tong tidak akan begitu percaya diri bahwa dia bisa melawannya dengan kultivasinya yang berada di akhir tingkat pencerahan ke-8. Lu Tong memang bukan orang bodoh, jadi ketika mendengar kata-kata Luo Xiu, dia langsung mengalihkan perhatiannya ke sepupunya Lu Dan. Kau telah mencuri tunanganku dan menghina keluargaku. Aku akan melawanmu. Lu Dan langsung melesat maju di tempat, tubuhnya dipenuhi aura kultivasi tingkat pencerahan ke-6. Ia percaya bahwa selama ia bertindak, sepupunya pasti akan mengikutinya. Jika ia terluka, sepupunya yang selama ini menyayanginya pasti tidak akan mendengarkan penjelasan apapun dan akan bertindak. Dia tahu bahwa sepupunya Lu Tong bukanlah lawan Luo Xiu, tetapi hasil yang diinginkannya adalah Lu Tong terluka juga, dan orang yang akan mengambil tindakan pastilah seniormu dari Sekte Langit dan Bumi. Semua ini adalah tujuan sebenarnya dari Lu Dan. Demi mencapai tujuan balas dendam dan bahkan membunuh Luo Xiu, dia bahkan berusaha menjatuhkan sepupunya yang selalu mencintainya dengan segala cara. Konyol, Luo Xiu telah mengalami banyak hal, dan intrik adalah hal yang lumrah. Ketika Lu Tong menatap Lu Dan dengan tatapan bertanya, Lu Dan menyerangnya tanpa memikirkan kemampuannya sendiri. Luo Xiu sudah memahami rencana pria ini. Tapi beginilah masalahnya. Bahkan jika dia mengetahui apa yang disebut konspirasi pihak lain, akankah Luo Xiu takut? Berdengung, menghadapi serangan Lu Dan, Luo Xiu tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia bahkan tidak perlu bergerak. Bulan purnama sederhana muncul di atas kepalanya, dan cahaya bulan keperakan membekukan tubuh Lu Dan di udara, tidak dapat bergerak sama sekali, berhenti. Melihat bahwa Lu Dan tidak sebanding dengan pihak lain, ekspresi Lu Tong berubah, dan dia segera mengambil tindakan tanpa ragu-ragu, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menunjukkan kultivasinya di tingkat ke-8 akhir. Ledakan, semua ini terjadi begitu cepat sehingga Liu Yan bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kemudian Lu Tong telah bertarung melawan Luo Xiu, tetapi hasil akhirnya tidak mengejutkan. Sosok Luo Xiu berdiri di tempat, tak bergerak, setenang gunung. Di sisi lain, Lu Tong yang datang dari gerbang langit dan bumi, terkena telapak tangan dan terpental, darah muncrat dari mulutnya. Ketika Lu Dan, yang ditangkap oleh Gu Yuefa, melihat pemandangan ini, alih-alih mengkhawatirkan sepupunya terluka, wajahnya menunjukkan keganasan dan kegembiraan balas dendam. Wajah Lu Tong pucat dan dia menatap Luo Xiu dengan tak percaya. Dia tidak menyangka lawannya akan begitu kuat. Dengan kultivasinya di akhir tingkat pencerahan ke-8, dia bahkan tidak bisa mengalahkan musuh dalam satu langkah. Sepupu, pergi dan minta seniormu untuk membunuhnya. Pada saat ini, Lu Dan berteriak bahwa tujuannya merencanakan semua ini dari awal hingga akhir adalah untuk membuat seniormu dari gerbang langit dan bumi mengambil tindakan. Apakah kamu pikir semua orang sebodoh kamu? Luo Xiu melangkah maju dan melirik Lu Dan dengan pandangan meremehkan. Jika kau pikir kau sudah memperhitungkan segalanya, berarti kau adalah seorang idiot, karena ada orang yang 100 kali lebih pintar darimu. Kamu berani mempermalukanku. Lu Dan sangat marah. Dia memanfaatkan identitasnya sebagai tuan muda keluarga Lu untuk melakukan kejahatan di mana-mana. Dia selalu dipuji dan disanjung oleh orang lain, jadi dia secara alami mengembangkan karakter yang sombong. Namun, dari awal hingga akhir, Luo Xiu tidak pernah menganggapnya serius. Dia menatap Lu Tong dan berkata dengan tenang, "Sekarang, kamu seharusnya sudah merasakan ada sesuatu yang salah, kan?" Lu Dan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru berlutut di tanah dan bersujud. "Tuan,
Tolong ampuni nyawanya. Lu Tong tidak sanggup lagi memohon. Seniormu, Lu Tian dan Lu Qing juga mengubah ekspresi mereka. Mereka memang mengabaikan tindakan Lu dan menyinggung martabat tuanmu. Aku bisa mengabaikan urusan keluarga Lumu. Demi muridku, aku juga tidak bisa membunuhnya. Namun, hukuman mati bisa dihindari, tetapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Sambil berbicara, patuamu mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu cahaya suci bagaikan pedang, langsung menembus tubuh Ludan. Ah, Ludan menjerit keras, lalu pingsan di tempat. Adapun kultivasinya hancur total. Menghadapi hasil ini, Lu Tian dan Lu Qing hanya bisa menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun juga, ini adalah hasil kesalahan Lu dan sendiri. Adapun kamu, kemudian, patuamu menatap Luo Xiu. Apapun alasannya, faktanya kamu telah melukai muridku. Penjelasan macam apa yang ingin kamu berikan kepadaku? Menjelaskan, Luo Xiu menjawab dengan tenang dan kalem. Mungkinkah senior berencana untuk menindas junior sepertiku berdasarkan kultivasi tingkat leluhurnya? Di dunia yang tak berujung, yang kuat dihormati, jadi mengapa ada yang namanya penindasan? Orang tuamu tersenyum dingin. Menurutku, keluarga Lu itu kuat, sudah sepantasnya mereka menindas keluarga Liu, karena memang begitulah aturan dunia ini, yang lemah memangsa yang kuat. Dengan cara yang sama, aku tidak berpikir ada yang salah dengan dirimu yang begitu berkuasa hingga pada akhirnya kau menindas keluarga Lu. Petik 2. Jadi, aku lebih kuat darimu. Bahkan jika aku menindasmu saat ini, itu masih wajar. Siapa yang membuatmu lemah? Sebagai orang kuat dari generasi tua yang telah lama berkecimpung di dunia Tao, patuamu memiliki pemahamannya sendiri tentang aturan bertahan hidup. Siapa yang membuatmu lemah? Faktanya, bahkan Luo Xiu tidak dapat menemukan kata-kata atau alasan untuk membantah. Karena kamu lemah, kamu pantas diganggu dan ditindas di dunia ini. Begitulah aturan dunia. Yang kuat dihormati dan yang lemah dimakan oleh yang kuat. Liu Yan dan Liu Ye'er, yang datang bersama mereka, tiba-tiba menjadi pucat. Tepat ketika mereka mengira tetuamu dari Sekte Langit dan Bumi akan mengambil tindakan. Tetapi dia melihat senyuman tiba-tiba muncul di wajah orang lain. Senyum ini bagaikan melepaskan dendam dengan senyuman, memberi saya perasaan seperti angin musim semi. Kontras antara sebelum dan sesudahnya membuat orang tercengang dan Zhang Er bingung. Tentu saja, jika kita menjadi orang-orang kita sendiri, aku tentu tidak akan menindas junior sepertimu. Bagaimana menurutmu? Patuamu menatap Luo Xiu dan berkata, ternyata apa yang dikatakan senior sebelumnya adalah cara untuk membuka jalan bagiku agar bisa bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi milikmu. Luo Xiu berkata sambil tersenyum bodoh. Sebenarnya, pihak lain tidak perlu melakukan ini sama sekali. Dia juga berencana untuk bergabung dengan Tiandimen. Ini adalah salah satu rencananya yang telah lama direncanakan. Apapun yang kau pikirkan, hanya ada dua jalan yang bisa kau tempuh sekarang. Terima saja pukulanku. Selama kau bisa menahannya, aku tidak akan pernah peduli jika kau menyakiti muridku. Entahlah kau bergabung dengan Sekte Tiandi, sehingga setiap orang menjadi bagian dari kita. Aku tentu saja tidak akan peduli padamu, seorang junior. Patuamu sangat mendominasi, yang juga merupakan martabat seorang pembangkit tenaga listrik setingkat leluhur. Saya memilih untuk bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Luo Xiu berkata langsung tanpa pertimbangan apapun. Hahaha, bagus. Jawaban yang begitu lugas membuat lelaki tuamu tersenyum, dan kedua belah pihak merasa senang. Tak seorang pun menduga hal-hal akan berkembang sampai ke titik ini. Selain aku, Liu Ye'er juga akan bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi bersamaku. Bagaimana? Kata Luo Xiu tiba-tiba. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke Liu Ye'er. Hal ini membuat Liu Yan tiba-tiba bersemangat dan menatap Luo Xiu dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi keluarga Liu. Begitu Liu Ye'er dapat bergabung dengan Sekte Tiandi, kekuatan lain yang ingin menyentuh keluarga Liu harus berpikir dua kali. Tentu saja, Lu Qing dan Lu Tian juga melihat rencana Luo Xiu. Liu Ye'er juga sedikit gembira dan terkejut di saat yang sama, karena baginya di masa lalu, keberadaan seperti gerbang langit dan bumi berada di luar jangkauannya. Tapi pada akhirnya, apakah dia bisa menjadi murid Sekte Langit dan Bumi masih tergantung pada bagaimana tuanmu memutuskan. Pada saat yang sama, tuanmu menatap Liu Ye'er. Sebagai seorang wanita, dia telah berlatih selama sekitar 30.000 tahun dan telah mencapai tingkat pencerahan kelima. Dia tidak buruk, dia bisa menjadi murid Sekte Langit dan Bumi kita.
Mu Lao mengangguk dan berkata. Setelah mendengar ini, orang yang paling bersemangat tidak lain adalah Liu Yan, kepala keluarga Liu. Menjadi murid Sekte Langit dan Bumi, Liu Yer sedikit tidak percaya. Dengan bakatmu, kau akan dapat berlatih lebih cepat setelah pergi ke gerbang langit dan bumi. Ditambah dengan metode Tao yang kuajarkan padamu, tidak akan sulit untuk mencapai tingkat pencerahan ke-9 dalam waktu puluhan ribu tahun. Kau bahkan mungkin berharap untuk melangkah ke alam leluhur di masa depan. Mengenai apakah kau dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Pada saat ini, Luo Xiu menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengirimkan suaranya dan berkata, tetapi kamu harus ingat satu hal. Cobalah untuk tidak menggunakan metode Tao yang aku ajarkan kepadamu sesuka hati di depan orang luar. Kamu tidak dapat mengajarkannya secara pribadi tanpa izinku. Tidak ada orang lain, bahkan seseorang yang dekat denganmu, mengerti? Terima kasih Tuan, Anda mengerti. Liu Yer menanggapi dengan cepat, tenggelam dalam kegembiraan menjadi murid Sekte Tiandi. Mengenai karakter Liu Yer, Luo Xiu merasa relatif tenang. Karena dia berjanji tidak akan menyebarkan metode bulan kuno kepada orang lain, dia pasti tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Alasan mengapa Luo Xiu memberikan peringatan ini adalah karena teknik bulan kuno tidak biasa dan melibatkan beberapa dendam serta sebab akibat di dunia Tao. Jika bukan karena fakta bahwa di antara sekian banyak metode Tao tingkat atas yang dikuasainya, hanya teknik bulan kuno yang paling cocok untuk latihan Liu Yer, dia tidak akan mau mengajarkan metode Tao yang agak rumit ini padanya. Tetapi tidak peduli apa, teknik bulan kuno dan membiarkannya bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi adalah cara Luo Xiu untuk membalas kebaikannya. Kapan kamu ikut denganku? Merekrut seorang jenius seperti Luo Xiu membuat tuanmu sangat bahagia dan dia tidak sabar untuk membawanya kembali sesegera mungkin. Ini akan memakan waktu. Aku punya beberapa wawasan yang perlu diselesaikan baru-baru ini, kata Luo Xiu. Baiklah, aku menunggumu. Tuanmu tidak memaksakannya. Ia juga tahu bahwa para biksu membutuhkan kesempatan untuk memahami jalan agung. Jika mereka tidak memahami inspirasi saat menyadarinya, maka begitu mereka kehilangannya, tidak akan mudah untuk mencari peluang inspirasi seperti itu di masa mendatang. Ketika Luo Xiu dan anggota keluarga Liu kembali, berita tentang putri keluarga Liu yang menjadi murid Sekte Tiandi segera menyebar di kota Liukong. Gerbang Langit dan Bumi sangat terkenal di utara alam Daksu dan merupakan salah satu dari 3 warisan utama di utara alam Daksu. Bisa menjadi murid Sekte Langit dan Bumi tidak diragukan lagi merupakan suatu kehormatan. Dengan kehormatan ini, status keluarga Liu dapat meningkat. Selama hari-hari ini, Luo Xiu sedang menyendiri di kamarnya. Dia menyimpulkan tingkat ketiga dari hukum tertinggi. Dalam asumsi dan kesimpulan Luo Xiu, dia juga membayangkan seperti apa rahasia utama hukum tertinggi. Namun dia tidak mempunyai tujuan yang terlalu tinggi, melainkan ingin melangkah selangkah demi selangkah, maka rahasia ketiga Tai Sangfa yang dia persiapkan untuk dikembangkan adalah terus meningkatkan dan menyempurnakan kemampuan untuk memperlambat metode Tao ini. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Pada hari ini, Luo Xiu keluar dari ruang retret. Tuan, saya titipkan putri saya pada Anda. Sekarang Luo Xiu telah keluar dari pengasingannya dan meninggalkan kota Liukong. Hal itu tentu saja tidak dapat dihindari. Sebelum pergi, Liu Yan sangat enggan berpisah dengan putrinya. Ini juga pertama kalinya bagi Liu Yer meninggalkan keluarganya. Hal yang paling menyedihkan adalah perpisahan. Bagaimanapun, mungkin butuh waktu bertahun-tahun sebelum kita bertemu lagi. Ayo pergi. Mu Lao melambaikan tangannya dan berkata, dan sebuah kapal kuno dikorbankan olehnya. Kakak Luo, melihat Luo Xiu datang, Lu Tong menangkupkan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya. Dia jelas orang yang bisa menerima keadaan dan melupakannya. Saudara Lu, sama-sama. Luo Xiu juga mengepalkan tangannya sebagai balasan. Karakternya memang selalu seperti ini. Orang-orang menghormatiku sama seperti aku menghormati orang lain. Kapal kuno itu terbang menjauh, dan kota Liukong dengan cepat berubah menjadi titik hitam di belakangnya dan menghilang sepenuhnya. Berdiri di dek kapal kuno, Luo Xiu berdiri bersama Mu Lao dengan tangan di belakang punggungnya. Tuanmu, haruskah kita pergi langsung ke gerbang langit dan bumi? Tanya Luo Xiu. Aku tidak akan kembali untuk saat ini. Selain aku, sekte yang juga telah merekrut murid di tempat lain. Mari kita bertemu di sana terlebih dahulu, kata Mu Lao. Yang Men, Luo Xiu tercengang. Benar sekali, sekte langit dan bumi kita terbagi menjadi 4 golongan utama, Yin dan Yang, hidup dan mati. Di atas keempat golongan utama itu,
ada pula kuil langit dan bumi, yang merupakan bagian dari garis keturunan pemimpin sekte. Secara keseluruhan, ada 5 golongan utama. Kata Mulao, jadi di antara 5 faksi utama, bagaimana situasi klan yang kita? Luo Xiu bertanya lagi. Ketika menyinggung masalah ini, senyum pahit muncul di wajah tuanmu. Silsilah kuil langit dan bumi berada di atas. Tetapi di antara 4 faksi utama kehidupan dan kematian Yin dan Yang, garis keturunan Yang Men kita saat ini berada di bawah. Dari kata-kata Mulao, Luo Xiu juga memiliki pemahaman tertentu tentang gerbang langit dan bumi. Pada tahun-tahun sebelumnya, Yang Men sangatlah gemilang, bahkan dapat dibandingkan dengan pemimpin sekte kuil Tiandi. Namun karena pemimpin klan yang terluka parah 300.000 tahun lalu dan mengasingkan diri selama 300.000 tahun, klan yang mulai merosot, dikalahkan oleh 3 faksi utama lainnya dan menjadi eksistensi terakhir. Saat ini, bakat klan yang mulai memudar. Banyak jenius yang dulunya anggota klan yang telah memilih untuk berganti pekerjaan dan bergabung dengan faksi lain. Sekte tersebut tidak melarang hal ini. Meskipun Yang Men masih sangat kuat di kalangan generasi tua orang-orang kuat, di kalangan generasi muda, ada sedikit situasi yang mengendur. Jika keadaan ini terus berlanjut, dalam puluhan ribu tahun ke depan, Yang Men kemungkinan besar tidak akan mempunyai penerus dan akan semakin merosot. Tidak ada yang salah dengan model kompetisi seperti ini. Bagaimanapun, bahkan jika sekte yang merosot, faksi lain akan berkembang, dan kekuatan keseluruhan sekte Tiandi tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Setelah Luo Xiu mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Jadi, jika aku bergabung dengan sekte yang, aku pasti akan menjadi sasaran orang-orang dari faksi lain setelah aku pergi ke sekte Tiandi. Tentu saja, tuanmu terkekeh, tapi dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula, ku dengar kau bahkan bisa mengalahkan para biksu di puncak pencerahan tingkat ke-9. Dengan teknik pupil terkuat seperti mata iblis Shen Luo. Di dalam sekte, persaingan antar generasi muda tidak pernah surut, dan kami orang-orang tua umumnya tidak akan terlibat. Bagaimanapun, hanya persaingan yang ketat yang dapat memungkinkan generasi muda tumbuh dengan cepat dan menjadi pemimpin sekte. Tulang punggung, jika kau berkata begitu, aku punya beberapa harapan. Aku berharap akan ada lawan yang layak di sekte langit dan bumi. Luo Xiu tersenyum tipis, berdiri di geladak sambil meniup angin. Hati Luo Xiu telah melayang ke kejauhan. Meskipun alam Tao belum menjadi alam Tao yang sebenarnya, setidaknya ia berada di tepi alam Tao, yang berarti ia tidak jauh lagi dari memasuki alam Tao yang sebenarnya. Terlalu banyak hal di dunia Tao yang menjadi kepercayaannya. Misalnya, kebencian antara Gu Yue dan Yuan Chang, rahasia ayahnya Tai Sang Yu, kerabatnya, kecantikannya, dan keunikannya. Waktu berlalu dengan tenang. Wilayah Daksu sangat luas. Butuh waktu 3 atau 4 hari untuk mencapai kota yang disebutkan oleh Mulao dari kota Liukong. Bahkan dengan kecepatan kapal kuno. Di atas langit hutan pegunungan, kapal-kapal kuno bergerak cepat. Hutan pegunungan ini begitu luas sehingga tidak dapat dilihat sampai ujung dalam sekejap. Tiba-tiba, mata Mulao menyipit. Apakah ada situasinya? Luo Xiu juga merasakan beberapa aura yang tidak biasa, ledakan. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat ke langit, tepat di bawah kapal kuno itu. Perisai kapal kuno itu terbuka seketika, dan sinar cahaya mengenainya, menimbulkan suara keras. Berdengung, Lu Tong di samping memanggil senjatanya sendiri, memegang pedang di tangannya seolah menghadapi musuh yang kuat. Liu Yer di samping Luo Xiu juga sedikit gugup. Lagi pula, dia belum pernah meninggalkan keluarga sebelumnya. Hanya Luo Xiu dan Mulao yang lebih tenang. Ketenangan Mulao berasal dari kultivasi dan kekuatannya yang kuat. Ketenangan Luo Xiu juga karena dia tahu bahwa dengan adanya tuanmu di sini, dia pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang apapun. Wus, 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 sinar cahaya terbang keluar dari hutan di bawah. Setelah sinar cahaya yang mengenai kapal kuno itu meledak, ia berubah menjadi lebih dari selusin rantai yang mengikat kapal kuno itu. Luo Xiu mendongak dan melihat sekelompok sosok muncul di sekitar kapal kuno itu. Orang-orang ini mengenakan baju besi abu-abu yang sama, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Benar saja, dimanapun kita berada, selama masih ada pendeta, tidak akan ada kedamaian. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Dia teringat apa yang dikatakan Liu Yer sebelumnya. Bahkan bagi orang yang kuat di alam leluhur, ada bahaya tertentu dalam berjalan di alam Tao. Misalnya, pada saat itu kelompok mereka baru saja dalam perjalanan dan tidak menimbulkan masalah apapun. Namun jika Anda tidak menimbulkan masalah, masalah akan mendatangi Anda.
Di antara para pendeta, ada beberapa orang nekat yang mengkhususkan diri dalam merampok pendeta yang lewat, membunuh orang dan merampas harta benda, serta bergantung pada kekayaan yang diperoleh dari membunuh orang untuk mendukung praktik mereka sendiri. Ketika dia berada di Qingyu, Paviliun Tianjiao tempat Luo Xiu berada juga membunuh pencuri serupa. Orang-orang ini dapat dikatakan sebagai kanker di dunia biksu dan tidak akan pernah bisa dibunuh. Tetapi kita harus mengakui bahwa membunuh orang dan merampas harta adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang. Senyum kecut muncul di sudut mulut Luo Xiu. Sebenarnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal itu kepada orang lain. Dia sendiri telah bangkit selangkah demi selangkah dengan mengandalkan membunuh orang dan merampas harta karun. Banyak orang yang menjadi musuhnya dan ingin membunuhnya, akhirnya memberinya banyak sumber daya kultivasi. Butuh waktu sekitar 20.000 tahun untuk mencapai titik ini. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Liu Yer sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan suaranya bergetar. Meskipun dia telah berlatih selama bertahun-tahun, dibandingkan dengan para biksu di Endless, dia masih terlalu muda dan belum pernah melihat banyak pasar. Hanya saja niat membunuh yang dimiliki para bandit itu membuatnya tampak pucat. Apalagi melawan mereka. Jangan khawatir, dengan tuanmu di sini, para bandit ini tidak akan bisa membuat keributan. Luo Xiu tersenyum tipis dan menghiburnya. Mendengar perkataan Luo Xiu, Liu Yer langsung teringat identitas dan asal-usul tuanmu, dan sebagian warna kembali ke wajah pucatnya. Lu Tong yang menghadapi musuh tangguh pun tidak lagi merasa gugup. Namun, Lu Tong masih menatap Luo Xiu dengan kagum dan berkata, kakak Luo jauh lebih tenang dari yang kukira. Benar saja, dibandingkan denganmu, aku masih jauh tertinggal. Sudah terbiasa. Luo Xiu tersenyum tipis. Kemudian kesadaran jiwanya menyebar, merasakan kultivasi para bandit ini. Jumlah bandit seperti ini ada 12 orang. Pemimpinnya adalah seorang biksu yang telah mencapai puncak pencerahan tingkat ke-9. 5 biksu yang berada pada tahap awal pencerahan tingkat ke-9. Sisanya berada pada tahap akhir pencerahan tingkat ke-8 dan puncak pencerahan tingkat ke-8. Dapat dikatakan bahwa tim seperti itu akan menjadi kekuatan yang sangat hebat jika ditempatkan di Endless Upper Domain. Lagi pula, di Endless, tidak banyak orang kuat di alam leluhur. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dengan kekuatan kelompok bandit ini, mereka dapat dengan mudah memakan sebagian besar orang yang berada di bawah level leluhur. Bunuh mereka semua. Mata pemimpin pria parubaya itu sangat dingin. Dia menatap Luo Xiu dan keempat orang itu seolah-olah mereka adalah 4 orang yang sudah mati, membunuh. Ke-11 bandit berteriak serempak, dan kekuatan besar dari jalan raya berkumpul bersama. Senjata-senjata magis dan kekuatan magis yang kuat datang dengan sangat kuat ke arah Luo Xiu dan kelompoknya di geladak kapal kuno. Tonger, bagaimana kalau menyerahkan orang-orang di tingkat pencerahan ke-8 itu padamu, kata Mulao ringan. Tidak masalah, Guru. Lu Tong menyipitkan matanya dan mengangguk dengan serius. Sebagai murid Sekte Langit dan Bumi dan murid langsung Mulao, kultivasinya berada pada tahap akhir alam pencerahan tingkat 8. Dia dapat melawan para bandit ini bahkan pada tahap awal alam pencerahan tingkat 9. Kalau saja dia berhadapan dengan mereka yang berada di tahap akhir dan puncak pencerahan tingkat ke-8, dia pasti akan membunuh mereka semua meskipun mereka kalah jumlah. Teruskan, Mulao melambaikan tangannya, dan Lu Tong langsung menyerbu keluar dengan pedang di tangan. Luo Xiu, kudengar kau telah mengalahkan tetua tertinggi keluarga Lu, jadi tidak masalah jika kau menyerahkan sisanya padamu, kan? Tuanmu melirik Luo Xiu. Seperti kata pepatah, mendengar hanya sekadar mendengar. Tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal yang lain. Dia juga ingin tahu seperti apa kekuatan pemuda yang digambarkan sangat dilebih-lebihkan oleh Lu Tian dan Lu Qing ini. Luo Xiu secara alami dapat mengetahui bahwa alasan mengapa tuanmu membuat pengaturan seperti itu adalah untuk melihat kekuatannya, dan juga untuk mengasah muridnya Lu Tong. Jika benar-benar terjadi sesuatu, si tuamu ini pasti akan mengambil tindakan sendiri. Tentu saja tidak masalah. Luo Xiu tersenyum, lalu sosoknya melintas dan menghilang langsung di kapal perang. Engah. Seorang bandit yang berada pada tahap akhir pencerahan tingkat ke-8 dipenggal kepalanya oleh Lu Tong dengan satu pukulan, menyebabkan darah berceceran. Pada saat yang sama, semua bandit di sekitarnya menyerang Lu Tong. Menghadapi beberapa lawan yang kultivasinya tidak lebih lemah darinya, Lu Tong tidak takut dan tidak tertinggal sedikitpun. Pergilah dan bunuh dia. Pria parubaya terkemuka itu berkata kepada orang di sebelahnya yang berada pada tahap awal pencerahan tingkat ke-9. Ya,
Pria itu sama sekali tidak ragu. Sebuah tombak muncul di tangannya, berubah menjadi cahaya yang melesat, dan membunuh Lutong. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncul sesosok yang menghentikan orang tersebut. Maaf, lawan kalian berenam adalah aku. Dengan rambut ungu merah panjangnya yang berkibar, Luo Xiu tersenyum percaya diri. Dia mengangkat tangannya dan meninju bandit yang akan berhadapan dengan Lutong di tingkat ke-9 Dao.